Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya masalah isbal. Boleh nggak kita sholat berpakaian isbal, celana melebihin di bawah mata kaki? Sementara hadis sahihnya ma asfala minal ka'baini izari minan wafi finnar. Pakaian yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Itu di dalam sholat. Berarti kita ditegaskan tidak boleh pakai pakaian di bawah mata kaki ketika waktu sholat. Jadi itu mohon dijelaskan, Ustaz. Baik, bagaimana berbicara isbal? Isbal itu pakaian melebihi mata kaki. Hadis yang tadi disampaikan adalah hadis yang sahih. Tapi bukan satu-satunya doang hadis Nabi itu. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya murid 124.000 orang. Murid Nabi 124.000. Kalau satu sahabat satu hadis, berapa jumlah hadis? 124.000. Tapi tidak begitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hafal hadis dari Rasulullah 5.300 lebih. Kalau kita pukul rata satu sahabat 100 hadis, maka 100 dikali 124.000 berapa? Banyak kan? Maka hadis itu jangan itu doang kita baca, harus hadis yang lain kita baca juga, agar supaya muslim tidak picik di dalam memandang hukum Islam supaya luas. Isbal itu maknanya memanjangkan celana ataupun kain lewat mata kaki. Ini zaman dahulu ada tradisi di Arab. Ada tradisi di Arab, kalau orang-orang kaya itu pakaiannya di bawah mata kaki. Itu pakaian orang kaya. Kalau orang miskin itu pakaiannya di atas mata kaki. Malum kurang kebeli harga bahan. Lihat pakaian kayak orang-orang pengantin tuh, kan dituntun tuh gitu ya, pengantin tuh gitu tuh, itu pakaian orang kaya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, siapa yang menurunkan pakaiannya melewati mata kaki karena sombong, maka orang itu masuk neraka. Nabi kasih catatan karena sombong. Sebab apa? Zaman dulu satu nilai gengsi tinggi kalau orang itu pakaiannya melewati mata kaki. Gengsi yang amat sangat tinggi. Artinya pertanda kelompok orang kaya, kira-kira begitu. Itu bisa dibaca dalam asbab wurudnya hadis itu. Sebab kita tidak bisa memandang satu hadis tanpa memandang latar belakangnya, dan itu bakal jadi bahaya gitu. Gimana latar belakang? Contoh, ada orang ngaji tidak mau datang ke masjid, ngajinya di rumah juga dengar karena speaker masjid nyampe ke rumah. Yang nanya kagak pakai mic sebab micnya satu. Kata yang nanya, tuan guru, saya kehabisan makanan, jadi pada waktu itu nggak ada makanan, yang ada bangkai ayam. Bagaimana guru kalau nggak saya makan bangkai ayam, saya bisa mati, boleh nggak makan bangkai ayam? Tuh yang nanya kagak pakai mic. Nyampe nggak ke rumah? Kagak. Tuh guru jawab, pakai mic nggak guru? Pakai. Kata guru, makan bangkai ayam boleh. Kata yang di rumah, boleh makan bangkai ayam. Kata guru, gua jual aja ayam tiren. Itu salah dia, salah guru? Salah dia. Kenapa? Tidak mempelajari latar belakang omongan hadis. Tidak boleh kita sembarangan ngaji hadis tanpa mempelajari asbabul wurud. Kalau enggak kesana bakal terjebak kita, menyalahkan padahal yang bisa salah adalah kita. Kurang lebih begitu. Karena itu isbal ini alasan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karena faktor kesombongan. Kalau dari lihat tujuan Nabi, boleh jadi orang yang celananya di atas mata kaki tidak lewat tapi sombong sama orang lain, dia bakal masuk neraka karena ada kesombongan. Faktornya sombong atau tidak sombong.
Ini faktor yang harus digarisbawahi. Karena itu sebaiknya kalau kita sholat mata kakinya, sebetulnya mohon maaf bukan sholat saja, kalau mau dibaca seluruh hadis-hadis Nabi tentang isbal setiap hari, dalam setiap kehidupan kita celananya harus ngikutin jojon. Tahu jojon? Kayak begitu tuh. Kalau bapak kerja begitu diusir sama bos bapak, dipecat, nanti nyalain Rasul. Ini bagaimana ya? Ini berbicara adat istiadat. Kalau di kita, dengan kita pakaian melewati mata kaki, itu kemudian tidak berkata orang itu bahwa dia sombong atau tidak. Karena itu saran saya bahwa kita harus kemudian dilihat terkait dengan unsur kesombongannya. Jadi kita jangan memakai celana yang panjang alasannya sombong, termasuk kita jangan memakai celana yang pendek kemudian juga alasannya sombong. Sebab sombong ini kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada secuil kesombongan. Karena itu sebaiknya, kenapa sih celana ini mesti digulung? Sebetulnya ada di antara satu sombong, yang kedua berbicara najis. Kalau kita lewat bapak, itu kalau tanah tuh kotor bisa mata kaki ini kena, ada kalanya najis. Kalau digulung setinggi segini, kalaupun kotor bakal kelihatan. Yang kotor itu kakinya tinggal dicuci. Cuman kalau saran saya, kalau mau dibanding-banding, lagi sholat dia dilipet itu celana, habis sholat di-ngengser ke tanah, najis segala macam, buat nyapu bisa. Kalau mau ditimbang-timbang, kalau menurut saya mendingan lagi sholat diturunin, di luar sholat digulung semuanya. Sebab itu lebih aman daripada najis, dibanding lagi sholat dia gulung, habis sholat dilepas lagi, najis kesana kemari buat nyapu, dan itu bahaya. Karena itu berbicara isbal hanya sunat dan tidak wajib, kecuali madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan la yaqbalullahu sholata musbil. Kata-kata layak balu adamul qabul ini dalam pandangan madhab Ahmad bin Hanbal tidak sah. Orang tidak sah sholat kalau kemudian isbal dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun dalam pandangan Imam Syafi'i, layak balu mananya tidak sempurna. Begitu tuh. Karena itu sebaiknya kalau kita berbicara celana harus di atas mata kaki. Namun kalau di Indonesia kagak umum. Kalau kita kerja pakai celana jojon, aduh, repot sekali Pak, repot. Karena itu baik. Baik. Iya. Baik, sebetulnya tidak langsung haram Pak. Kalau ukuran masuk surga tuh karena jenggot doang, kambing saya masuk surga kalau ukurannya jenggot. Begitu Pak. Jadi begini, menghukumi sesuatu jangan memaksakan kaum muslimin. Begitu. Boleh Bapak beride kayak begitu karena Bapak membaca buku-buku hadis madhab Ahmad bin Hanbal. Emang madhab Ahmad bin Hanbal jenggot itu wajib. Tapi ada ulama madhab Syafi'i itu hanya tidak wajib kita piara jenggot, sunnah tidak wajib Pak. Jadi baca hadis jangan satu, harus banyak. Karena kitab hadis pertama Pak Bukhari 4 jilid, isinya 7.000 lebih. Tamatin dulu tuh. Habis itu kita baca Sahih Muslim. Habis Sahih Muslim 2 jilid besar, isinya 7.000 hadis. Habis itu kita baca lagi Abi Dawud, 4.000 lebih tuh hadisnya. Habis Abi Dawud kita baca Sunan Tirmidzi, tamatin. Habis Sunan Tirmidzi kita baca Sunan Nasai 4 jilid besar, itu tamatin. Habis itu kita baca lagi kitab Sunan Ibnu Majah, Sunan Muwatta Imam Malik,
kita baca Mustadrak Imam Hakim 4 jilid besar, kita baca Sahih Ibnu Khuzaimah 5 jilid besar, kita baca Sahih Ibnu Hibban 4 jilid besar, kita baca Musnad Ahmad bin Hanbal, kita baca Mu'jam At-Tabarani, kita baca Sunan Baihaqi, agar supaya kita tidak kaku kepada saudara kita yang lain. Kita harus memandang, jangan ampe sebatas ukuran jenggot sehingga nanti saudara kita yang nggak sholat bangga dengan jenggotnya, gua pasti surga. Ini bakal jadi bahaya. Karena itu menurut saya Islam tuh luas, jamaah. Islam tuh luas. Ada yang berpendapat ulama tuh jenggot itu wajib, ada. Itu kami tidak mengingkari, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi jangan menutup mata, ada hadisnya juga yang mengatakan tidak wajib, hadisnya sahih. Banyak kata Nabi. Di antara sunnah Nabi kita baca di Abi Dawud, termasuk hadis yang ente tuh bunyinya bagaimana? Yang wajib tuh, iya, bunyinya bagaimana? Yang jenggot wajib sahih apa tidak? Coba bunyinya bagaimana? Iya betul, itu maknanya jangan. Itu apakah maknanya haram, apa maknanya sunat, itu harus dilihat, begitu Pak. Sebab hadis itu umum, hadis itu. Sebab kalau enggak melihat ke sana bakal acak-acakan. Nih hadis sahih nih kami munculin. Aftaral hajimu wal mahjumu. Hadisnya sahih. Batal puasa orang yang bersegak sanggara, berbekam, dan orang yang dibekam. Seluruh perawi hadisnya sahih. Tapi hadis ini sudah dicabut oleh Rasulullah. La yuftirul hajimu wal mahjumu. Tidak batal puasa orang yang berbekam. Karena itu hadis itu jangan dipaksa satu itu aja, harus ngaji hadisnya yang banyak, sehingga kaum muslimin kasihan. Yang jenggotan sama yang kagak jenggotan dikit, yang jenggotan surganya dikit, kosong. Jadi jangan ukurannya di jenggot, tapi kita pelan-pelan suruh kaum muslimin itu berjenggot, tapi jangan dengan ekstrim. Sebab ini tidak umum di negeri kita, pelan-pelan cara ngajarnya. Kalau kita kenceng kayak begitu kagak bakal masuk ajaran agama. Karena itu kata Rasulullah, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus itu laksana guru, mengajar bagaimana pelan-pelan sama sahabat. Yang prioritas dulu, jangan dijenggot dulu. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, ini prioritas yang pokok. Nanti yang sunat-sunat gampang menyusul, jangan dibalik. Yang sunat dikedepankan, tahajud diajarin kayak apa, tapi cara wudhu nggak bisa, nggak bakal diterima karena ini salah cara ngajar. Karena itu hadis tidak bisa kita telan mentah-mentah, harus kita ngaji pelan-pelan agar supaya nyampe ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baik. Kalau kita keras kepada kaum muslimin, ya Allah makin mundur. Diajak sholat aja susah, makin disuruh piara jenggot, di kantornya dipecat, siapa yang nanggung jawab dia? Karena itu saran saya, jemaah sekalian, kita di sini bukan berdebat. Maaf. Baik. Jadi saran bukan berdebat saya, sini. Nanya bukan berdebat. Dengerin. Iya. Saya marah. Kamu nanya, bukan dia debat. Mau dengerin, mau ngaji. Kalau nggak mau keluar silakan. Jangan keluar. Mau debat. Iya. Jadi kami tidak mengingkari, ada pendapat itu tidak mengingkari. Seperti gini loh, kita mau ke PGC. PGC ini jalannya banyak, termasuk pusat perbelanjaan strategis. Jangan dipaksa orang harus lewat jalan UKI, boleh kita lewat, harus lewat jalan apa namanya tuh, Condet Raya. Karena itu Islam itu tidak sekaku itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara mengajar umat tidak kaku. Jadi tidak patokan jenggot. Kalau patokan jenggot, kambing jenggotan.
begitu. Jadi jangan dipatokan ke sana, di ibadah dulu nih dirapihin sholatnya, wudunya. Jadi jangan yang ini diangkat, yang ini nih lagi diajarin bagaimana cara makan yang bagus. Pelan-pelan nanti tamat kitab ini bakal nyampe pada ajaran yang saudara sampaikan. Pelan-pelan dulu, sebab kalau kita paksa bakal repot kaum muslimin itu. Kalau di Arab ya, sebab di Arab itu kalau kita kerja tidak pakai jenggot pastikan tidak diterima menjadi PNS di Arab. Boleh buka dan boleh coba, kalau kagak ada jenggotnya biar dia orang Arab, kagak diterima, karena itu udah tradisi orang Arab di dalam undang-undang mereka. Di kita nih pelan-pelan. Kalau kita pengen dipaksa langsung, orang belum doyan, kagak doyan durian, dipaksa durian, muntah. Dan itu bukan cara sistem pendidikan. Bagaimana cara mendidik umat Rasulullah SAW. Nabi itu pelan-pelan. Saya kasih contoh ajaran Nabi pelan-pelan. Sahabat masuk, bisa buka di kitab Bukhari, Muslim, Abi Dawud, dan juga Sahih Ibnu Hibban. Ada sahabat kencing, Nabi lagi ngajar begini nih, ada sahabat kencing di pojokan. Umar mau melotot, mau marah, Nabi bilang, biarin kencing masjid, masih tanah waktu itu masjidnya. Kenapa Nabi? Biarin, udah selesai dia kencing tuh, orang tuh udah selesai. Kata Nabi, Umar, siram airnya, siram. Mengapa Nabi begitu? Kalau dia itu ditahan lagi kencing, jangan kencing, itu bisa prostat Pak, prostat. Dan itu bukan ajaran Rasulullah yang kayak begitu tuh. Kalau ditahan jangan-jangan. Kedua, kalau dia lari, orang laki kencing kemana-mana, tambah acak-acakan. Betapa luhurnya ajaran Rasulullah. Jadi tidak kaku. Mohon maaf kembali, jangan paksa saudara kita, pelan-pelan. Jangan dipaksa untuk memaksakan kehendak. Hadis itu bukan itu aja gitu, ada 14 kitab hadis sebagai rujukan hukum, dan sahabat Nabi banyak, sehingga kita jangan paksa. Nasnya tidak ada yang soreh. Kata Nabi, umpamanya bahasa Arabnya, iqtina'ul lihyati wajibun ala kulli muslimin. Enggak ada bunyi begitu. Piara jenggot wajib hukumnya kepada muslim, itu enggak ada bunyi begitu. Hadisnya umum, bisa sunat, bisa wajib, tergantung bagaimana kita memandang. Padu padankan dengan hadis yang lain. Kalau kita langsung minum air dari termos, melodok, mulut kita melodok, kita masih mendingan dari gelas. Ini udah diolah, hadis kesannya ke sana. Jadi bukan berarti kita mengingkari hadis, tapi bagaimana memahami hadis-hadis Rasulullah biar tidak bertabrakan satu sama lain. Sebab bisa terjadi hadis itu bakal bertabrakan bukan karena hadisnya, karena keawaman kita bagaimana memahami indahnya ajaran Rasulullah SAW. Saya kira ini yang paling penting. Tapi ada ajaran yang mengatakan begitu, kami sampaikan mazhabnya Ahmad bin Hambal. Sekali lagi, ajaran Rasulullah membawa kemudahan, kedamaian, tidak kaku, tidak ekstrim. La syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Ajaran Rasulullah tidak ekstrim, tidak liberal, tapi lurus, pelan-pelan, cahaya di atas cahaya yang luar biasa. Dan itu akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak memaki kepada kaum muslimin, tapi pelan-pelan, nanti jiwanya bakal bangkit, jiwanya bakal bangkit. Saya kira ini saja.